Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Ridaya dengan NIM 2209139764 dari Prodi D4 Manajemen Informatika kelas 2022B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi metode fasi Tsukamoto pada sistem pendukung keputusan untuk memprediksi jumlah produksi pada PT Samkyung Jaya Garments dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, pertama-tama sebelum memulai perhitungan, kita harus menentukan himpunan fasinya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan dari tugas akhir yang saya gunakan sebagai referensi, dapat diketahui himpunan fasi di sini terdiri dari kolom fungsi, variabel, himpunan, dan juga domain. Nah, fungsi pada sistem pendukung keputusan ini terdapat ada dua, yaitu input dan juga output. Untuk input sendiri, untuk fungsi input memiliki tiga variabel, yaitu order, shipment, dan juga stok. Nah, untuk variabel order, shipment, dan juga stok memiliki himpunan rendah dan juga tinggi. Nah, untuk domainnya, pada variabel order dan juga shipment memiliki domain 112 sampai 560, sedangkan untuk variabel stok memiliki domain 2 sampai 48. Untuk fungsi output sendiri pada sistem pendukung keputusan ini memiliki satu variabel, yaitu variabel produksi dengan himpunan sedikit dan banyak dengan domainnya adalah 80 sampai 600. Selanjutnya, berdasarkan dari studi kasus yang saya gunakan atau dari referensi yang saya gunakan, ini dapat diketahui bahwa yang dicari adalah berapa produksi jika ordernya adalah 352 dan shipmentnya adalah 360 serta stoknya adalah 42. Nah, sebelum masuk ke dalam perhitungan, kita harus menentukan rule atau aturannya terlebih dahulu. Nah, berdasarkan referensi tugas akhir yang saya gunakan, rule-nya adalah sebagai berikut. Ya, ini. Rule pertama adalah jika ordernya rendah dan shipment-nya rendah serta stoknya rendah, maka produksinya sedikit. Rule kedua, jika ordernya rendah, shipment-nya rendah, dan juga stoknya tinggi, maka produksinya adalah sedikit. Rule ketiga, jika ordernya rendah, shipment-nya tinggi, stoknya rendah, dan juga maka produksinya adalah banyak. Rule keempat, jika ordernya rendah dan shipment-nya tinggi serta stoknya adalah tinggi, maka produksinya sedikit. Rule kelima, jika ordernya tinggi, shipment-nya rendah, dan stoknya rendah, maka produksinya adalah banyak. Rule keenam, jika ordernya tinggi, shipment-nya rendah, dan juga stoknya tinggi, maka produksinya sedikit. Rule ketujuh, jika ordernya tinggi, shipment-nya tinggi, stoknya rendah, maka produksinya banyak. Dan rule ke-8 atau rule terakhir adalah jika ordernya tinggi, shipment-nya tinggi, dan juga stoknya tinggi, maka produksinya banyak. Nah, langkah dalam metode fasi Tsukamoto ini, langkah pertamanya yaitu harus melakukan fasifikasi. Nah, dalam fasifikasi ini kita harus menentukan fungsi keanggotaan dari variabel yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu order, shipment, dan juga stok. Nah, untuk menentukan fungsi keanggotaan untuk himpunan rendah, itu rumusnya adalah nilai himpunan tinggi. Ini nilai himpunan tinggi dikurangi nilai studi kasus dibagi nilai himpunan tinggi dikurangi nilai himpunan rendah. Maka dalam variabel order dengan himpunan rendah, fungsi keanggotaannya dapat dicari dengan sama dengan nilai himpunan tingginya adalah 560 yang ini dikurangi nilai studi kasus, di mana di sini ordernya adalah
352, kemudian dibagi hasil pengurangan dari nilai himpunan tinggi dengan nilai himpunan rendah, yaitu ini 560 dikurangi nilai himpunan rendahnya adalah 112. Nah, maka dapat ditemukan bahwa fungsi keanggotaan dari variabel order dengan himpunan rendah adalah 0,464 sekian. Selanjutnya, untuk mencari fungsi keanggotaan dari variabel order dengan himpunan tinggi, rumusnya berbeda dengan himpunannya rendah tadi. Nah, untuk mencari fungsi keanggotaan variabel dengan himpunan tinggi, maka rumusnya adalah nilai studi kasus dikurangi nilai himpunan rendah dibagi nilai himpunan tinggi dikurangi nilai himpunan rendah. Maka di sini untuk fungsi keanggotaan dari variabel order adalah sama dengan nilai studi kasus, di mana di sini adalah 352 dikurangi nilai himpunan rendahnya adalah 112 dibagi nilai himpunan tinggi dikurangi nilai himpunan rendah. Nah, maka dapat diketahui bahwa fungsi keanggotaan dari variabel order dengan himpunan tinggi adalah 0,5357 sekian. Nah, untuk variabel shipment dan juga stok sebenarnya rumusnya sama. Rumus untuk himpunan rendah dan juga tingginya sama dengan variabel order, tapi yang membedakan adalah nilai studi kasusnya. Dimana di sini untuk fungsi keanggotaan variabel shipment menggunakan nilai studi kasus studi kasusnya shipment yaitu 360. Maka di sini dapat dicari dengan yang rendah, berarti nilai himpunan tinggi ini kurangi nilai studi kasus, berarti ini 360 dibagi 560 yang merupakan nilai himpunan tinggi dikurangi nilai himpunan rendah. Nah, sama, ini juga sama, berarti kasus kurangi nilai himpunan rendah dibagi untuk stoknya, untuk variabel stok juga sama, nilai himpunan tinggi kurangi nilai studi kasus dari stok yaitu 42 dibagi nilai himpunan tinggi dikurangi nilai himpunan rendah. Sama, berarti untuk stok dengan himpunan tinggi fungsi keanggotaannya adalah nilai studi kasusnya yaitu 42 dikurangi nilai himpunan rendah yaitu 2 dibagi nilai himpunan tinggi dikurangi nilai himpunan rendah. Nah, dengan rumus ini maka fungsi keanggotaan dari variabel order, shipment, dan juga stok dapat diketahui. Misalnya di sini untuk keterangan produksi produksi dengan jumlah sedikit adalah 80 dan produksi dengan jumlah banyak adalah paling banyak adalah 400 sesuai dengan domain pada himpunan fazi ini. Nah, selanjutnya setelah melakukan fazifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan inferensi. Nah, dalam inferensi ini pertama-tama kita harus menentukan nilai min dari fungsi keanggotaan ketiga variabel yang digunakan dalam aturan-aturan ini. Nah, jadi di sini kita menggunakan rumus min. Karena di sini rule pertama adalah
ordernya adalah rendah, maka yang digunakan adalah fungsi keanggotaan dari variabel order dengan himpunan rendah, yaitu yang ini. Kemudian shipment-nya pada rule 1 adalah rendah. Kemudian stoknya juga rendah di sini. Bentar. Yang ini. Maka nilai min dari rule 1 adalah 0,1304 sekian. Rumus ini juga berlaku untuk rule-rule selanjutnya. Dan untuk rule 2, min, karena di sini yang diminta adalah ordernya rendah, maka yang digunakan adalah fungsi keanggotaan dari variabel order dengan himpunan rendah. Kemudian shipment-nya adalah rendah. Kemudian stoknya adalah tinggi. Rendah. Nah, setelah menentukan nilai min dari semua rule, langkah selanjutnya adalah mencari nilai Z dari semua rule, di mana kita bisa menggunakan rumus ini. Untuk kita menentukan yang rumus sedikit atau banyak ini ditentukan dari nilai produksi pada rule-rule yang ada. Nah, misalnya untuk rule pertama, di mana nilai produksinya adalah sedikit, maka kita menggunakan rumus yang ini. Maka di sini kita bisa mencari nilai Z-nya, yaitu nilai produksi banyak, yaitu 600, dikurangi nilai min dari rule pertama, dikali nilai produksi banyak dikurangi nilai produksi sedikit. Nah, untuk nilai produksi adalah banyak, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, seperti yang ada di rule ketiga, nilai produksinya adalah banyak, maka kita dapat mencari nilai Z-nya dengan nilai min dari rule ketiga dikali hasil dari pengurangan nilai produksi banyak dikurangi nilai produksi sedikit, kemudian ditambah nilai produksi sedikit. Rumus tersebut juga berlaku untuk produksi yang memiliki nilai banyak
Dan juga untuk rumus sedikit ini juga berlaku untuk semua rule yang memiliki nilai produksi sedikit. Yang membedakan adalah nilai min-nya saja. Seperti ini. Kita copy saja ya. Ini. Di sini adalah ini 42. Nah, setelah menambahkan semua nilai Z dari semua rule yang ada, maka kita harus langkah selanjutnya adalah kita harus mengalihkan nilai min dan juga nilai Z. Maka di sini nilai min-nya adalah F41 dikali dengan oke. Nah, tahap terakhir dari metode Fuzzy Tsukamoto ini adalah melakukan defazifikasi. Nah, dalam tahapan defazifikasi ini kita harus mencari nilai Z akhir atau Z keseluruhan, di mana ini bisa ditentukan dengan menjumlahkan semua semua hasil perkalian dari min dikali Z kecil yang ini dibagi dengan hasil penjumlahan semua nilai min dari semua rule. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus min sama dengan maksud saya sama dengan, kemudian kita bisa menggunakan sum dari nilai min dikali Z, maka di sini sampai dengan dibagi hasil penjumlahan seluruh min yang dimiliki semua rule. Maka di sini adalah pakai sum lagi. Sini F41 sampai F8. Maka dapat ditemukan bahwa nilai Z akhir atau jumlah produksi adalah 337,22 sekian. Nah, dari hasil ini kita dapat membulatkannya agar komanya hilang, agar lebih memudahkan untuk dipahami. Maka kita bisa menggunakan rumus round di Microsoft Excel. Nah, kemudian kita untuk digitnya kita atur menjadi 0 untuk menghilangkan komanya. Maka hasil akhir dari nilai Z atau jumlah produksi yang kita temukan dari perhitungan ini adalah 337. Maka berdasarkan perhitungan dengan fuzzy logic dengan metode Tsukamoto untuk menentukan jumlah produksi pada PT Samkyung Jaya Garments adalah
dapat ditemukan jumlah produksinya untuk periode selanjutnya pada PT ini adalah 337. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.